Wellmates, selamat datang kembali di Cam-Cam Podcast. Nah, semoga Wellmates semua yang sedang menonton semoga keadaan yang baik dan sehat ya. Hai Wellmates, perkenalkan aku Semi dan di sini ada rekan aku. Aku Lady. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan relate loh Wellmates. Jadi ini adalah suatu hal yang tampaknya kecil tapi ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Hal ini disebut juga dengan microaggression. Betul banget Lady. Nah, apakah Wellmates pernah dipuji oleh seseorang tetapi malah merasa dihina? Atau mungkin Wellmates pernah merasa tersakiti oleh jokes yang dilontarkan? Mungkin sebagian atau bahkan setiap dari Wellmates itu pernah mengalami hal-hal seperti ini. Nah, fenomena ini dikenal juga dengan istilah microaggression, yaitu sebuah tindakan verbal atau perilaku yang merendahkan seseorang, baik secara sengaja ataupun tidak, seperti candaan atau pujian dengan makna yang tersembunyi. Nah, pas banget. Hari ini kita nggak sendirian alias Cam-Cam Podcast kedatangan narasumber yang super insightful. Welcome Mbak Nea. Halo Semi, hai Lady. Oke, bagaimana kabar Mbak hari ini? Baik, kalian gimana? Sehat? Baik, sehat. Baik, juga sehat, ya? Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Mbak karena sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami hari ini. Sebelum lanjut Mbak, mungkin Mbak Nea bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Wellmates yang sedang menonton. Mbak dapat mulai dari latar belakang dan kesibukan yang sedang Mbak jalani saat ini. Oke. Halo Wellmate semuanya, perkenalkan nama saya Ayanea Marella. Biasa dipanggil Nea, kalau di FPUAJ dipanggilnya Mbak Nea. Saya mengajar, kebanyakan mengajar mata kuliah klinis, tapi yang tidak klinis juga ada. Sehari-hari selain ngajar, aku juga praktek di klinik, di rumah sakit, dan juga ada di sebuah NGO. Jadi kalau keseharian itu, di luar itu ya kita me time ya kan, pasti Lady sama Semi juga ya. Ada me time, aku suka nonton, aku suka ngopi, suka pergi kemana-mana tapi sendiri aja gitu. Itu aku suka kayak gitu. Oke, Kayak berarti gitu. sekarang kesibukan Mbak ngajar, praktek, tapi juga sehari-hari me time biasanya ya, kayak ngopi, nonton dan segala macam. Ya. Oke Mbak, kami izin bertanya nih, kira-kira kalau dari Mbak sendiri pernah nggak sih mengalami kayak dibercandain, tapi ternyata itu menyakiti hati Mbak? Oh, pernah ya? Pasti aku rasa Lady sama Semi juga pasti pernah ngalamin yang kayak gitu ya. Pernah. Oke. Berarti Mbak pernah ya menjadi korban dari microaggression ini. Kalau begitu bagaimana cara Mbak menyikapi hal tersebut? Nah, oke. Microaggression itu kan ciri-cirinya kan salah satunya yang melakukan belum tentu bermaksud menyakiti, dan kadang-kadang yang menerima juga belum tentu menyadari bahwa itu adalah sebuah microaggression ya. Jadi bisa aja yang menerima itu biasa aja atau cenderung attitude-nya atau sikapnya bisa jadi malah cenderung positif. Nanti kita sambil bahas beberapa contohnya ya. Tapi intinya bagaimana menyikapinya biasanya tergantung konteks dan situasi sih. Cuman kalau misalnya itu hanya terjadi satu kali dan baru satu kali, aku cenderung akan ya udah membiarkan aja gitu. Dibiarkan saja, kecuali itu datang dari orang yang misalnya terdekat atau kita akan cukup sering berinteraksi, itu akan beda gitu responnya. Tapi in general biasanya aku cuekin sih. Itu kalau baru sekali. Baik Mbak, terima kasih banyak atas sharingnya sebelumnya Mbak. Dan ternyata microaggression itu tidak selalu disadari ya oleh kedua belah pihak. Nah dari cerita Mbak tadi memang hal yang umum untuk sebuah candaan menjadi hal yang menyakitkan. Tapi memang Mbak cenderung kalau baru terjadi sekali dua kali itu diabaikan aja. Ya. Dan ternyata tipis ya berarti batasan antara bercanda dan menyakiti. Betul sekali. Baik, kalau begitu kami akan memasuki sesi mitos atau fakta. Oke, jadi sesi mitos atau fakta ini sebenarnya bertujuan supaya Wellmates dan kita semua itu nggak salah kaprah dan salah pengertian dan juga konsep ya mengenai apa itu microaggression. Oke, kira-kira dari Mbak Nia udah siap belum nih? Pak, deg-degan sih ya, tapi kita coba ya. Oke, boleh saya kasih contoh Oke, pertama. baik yang pertama nih Mbak, mitos atau fakta kalau microaggression itu tidak membahayakan sama sekali karena kan cuma micro ya. Nah, menurut Mbak Nia sendiri bagaimana? Oke, jadi tadi statementnya adalah tidak membahayakan ya? Iya, tidak membahayakan. Oke, ini tuh antara bisa mitos bisa fakta. Jadi maksudnya gini, dia bisa kita bilang berdampak negatif bisa jadi iya. Jadi kalau dari statement membahayakan, bisa jadi di awal tuh tidak membahayakan ya, atau kesannya itu hanya sesuatu yang sekali lewat gitu.
Tetapi kalau itu kemudian diulang-ulang dan kemudian dinormalisasi ya, sehingga itu menjadi kultur di dalam satu kelompok, ya bisa jadi tuh jadi berbahaya ya, gitu, dan bisa menimbulkan dampak lebih lanjut gitu. Berarti kalau terjadi secara repetitif dan ternyata dampak buruknya juga terasa oleh banyak pihak, itu baru sesuatu yang besar dan Benar. negatif jadinya. Betul, bisa jadi lebih berbahaya ya, sesuai statement tadi. Gitu. Nah, aku juga penasaran nih Mbak, mitos atau fakta kalau orang-orang yang tersinggung dengan candaan microaggression itu orang-orang yang baper gitu Mbak? Oke, jadi baper tuh maksudnya emang dia sensitif aja gitu ya, lebay gitu. Sebenarnya bukan soal baper ya, tapi memang bisa jadi kan kalau microaggression itu kan ada unsur di dalamnya itu ada biasnya seseorang, kemudian orang yang mengungkapkan itu punya stereotyping tentang kelompok-kelompok tertentu yang biasanya itu dilontarkan dalam konteks kelompok yang lebih punya power atau mayoritas dengan kelompok yang lebih powerless gitu ya, atau minoritas. Jadi selalu ada alasan atau selalu ada penjelasan di balik itu kenapa dia merasa tersakiti. Jadi sebenarnya sih kalau kita tersinggung karena microaggression itu sebenarnya sah-sah saja, dan memang bisa jadi yang mengungkapkan itu karena dia tidak sensitif gitu akan isu atau akan karakteristik suatu kelompok. Oke, jadi nggak baper ya Mbak, sama sekali nggak baper kalau kita tersinggung sama candaan yang kesannya menyakiti kita seperti itu. Oke, boleh lanjut ke mitos atau fakta ketiga. Nah, sekarang yang ketiga Mbak. Menurut Mbak Nea, mitos atau fakta kalau bentuk microaggression itu tidak selalu negatif, bisa juga berupa pujian. Oke. Ini bisa jadi fakta ya, karena kadang orang yang menyampaikan itu memang bermaksud untuk memberikan pujian atau apresiasi, tapi di baliknya kenapa itu dilontarkan itu biasanya berasal dari sesuatu yang sifatnya bias atau sesuatu yang sifatnya stereotip yang dia punya tentang kelompok atau tentang suatu kelompok masyarakat atau kelompok orang gitu. Jadi kalau balik ke statement tadi, ya memang kadang-kadang ada unsur seolah-olah memuji, tapi sebetulnya ada pesan di mana itu meremehkan atau merendahkan gitu. Jadi bisa terlihatnya memuji sebetulnya, tapi di balik itu ada sesuatu yang kurang baik juga ternyata. Oke, yang terakhir nih Mbak, mungkin ini sering terjadi di kalangan umum, kayak menurut Mbak mitos atau fakta, kalau kalimat I was just joking atau gue cuma bercanda, itu bisa dijadiin topeng untuk menutupi si perilaku microaggression ini. Oke, ya itu bisa jadi fakta ya, karena banyak orang sering mengungkapkan seperti itu. Lebih tepatnya, pada sebagian orang itu diucapkan untuk lari dari tanggung jawab atas dampak buruk yang dia timbulkan gitu. Misalnya dia tahu, oh ternyata itu menyakiti, terus kita bilang, wah itu kan hanya bercanda gitu. Jadi seolah-olah itu justify gitu dengan kita ngomong seperti itu. Memang kadang-kadang itu diucapkan. Bukan microaggression pun agresi terbuka gitu ya. Kadang kan kita bilang, cuma bercanda doang gitu. Oke, berarti jatuhnya fakta ya Mbak, karena biasanya orang lari dari tanggung jawab atas hal buruk yang mereka timbulkan Iya. gitu. Oke. Baik, berarti Wellmates sekarang sudah mengetahui dong ya apa sih yang benar dan salah tentang microaggression. Nah, sebelum diskusi lebih lanjut, kita mau berkenalan dulu nih dengan si microaggression ini. Oke, bener banget Sam. Jadi kita semua penasaran nih Mbak, kira-kira kok dari sudut pandang psikologi, microaggression itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke, ya, Wellmates dan teman-teman semua yang belajar psikologi, termasuk Semi dan Lady, pasti sudah belajar juga ya di kelas apa itu microaggression. Jadi microaggression itu adalah ekspresi yang diungkapkan bisa secara sengaja atau intensional, tapi bisa juga tidak sengaja ya, atau unintentional. Dia itu terselubung atau subtle, jadi nggak gitu kentara, dan biasanya indirect atau secara tidak langsung diungkapkan, bisa berupa perilaku, kata-kata gitu ya, yang sebenarnya di situ terkandung pesan yang bisa merendahkan, meremehkan, atau juga ada konotasi diskriminatif di dalam pesan itu gitu. Nah, kenapa disebut micro? Karena itu tadi dia itu subtle banget, tersamar banget, terselubung banget, seolah-olah bisa jadi maksudnya kayak pujian atau seolah-olah maksudnya baik, tapi sebetulnya landasannya bukan itu gitu. Oke, jadi micro di sini tuh lebih ke karena dia terselubung ya Mbak? Nah, dan indirect ya, kadang-kadang secara tidak langsung gitu. Jadi kan beda sama
agresi yang terbuka tuh kalau misalnya kita terang-terangan mengolok-olok orang atau name calling gitu, itu kan lebih terbuka ya, lebih direct gitu. Nah kalau microaggression tuh indirect. Oke, Gitu. secara nggak langsung. Makanya ada statement kalau orang yang tersinggung tuh baper ya, Mbak. Karena ini sebenarnya nggak sedirect itu. Iya, Oke. betul. Baik, kalau menurut Mbak sendiri nih, kayak sebenarnya kalau konteks kalimat di microaggression ini tuh sebenarnya hanyalah sebuah kalimat sepele atau candaan biasa nggak sih biasanya? Biasanya seperti itu ya, walaupun jadi kalau kita menelusuri asal muasal kenapa ada istilah microaggression, jadi ini sebenarnya istilah yang ditemukan di tahun 1970. Ini sedikit asal usulnya ya teman-teman ya. Jadi di tahun 1970 ada seorang profesor dari Harvard, dia mengamati bahwa treatment untuk orang-orang kulit hitam itu tuh beda banget, dan seringnya treatment yang diskriminatif ini diekspresikan secara tidak langsung. Nah, dari pengamatan-pengamatan itu kemudian dia menemukan istilah microaggression itu. Nah, jadi memang dari awalnya microaggression ini ditujukan untuk memperlihatkan adanya diskriminasi secara rasial. Jadi awalnya istilahnya disebut sebagai racial microaggression. Nah, seiring berjalannya waktu, microaggression ini juga apply ke konteks misalnya seksualitas, gender, atau kelompok-kelompok minoritas marginal lainnya. Nah, jadi kalau dibilang apakah itu misalnya jadi bercanda atau apa, pada awalnya sebenarnya itu bukan jadi bahan candaan tapi lebih ke diskriminasi. Tapi seiring berjalannya waktu dan muncul ya praktek-praktek lainnya, kemudian itu ada konotasi bercanda gitu. Nanti kita lihat juga ya di psikologi atau dalam istilah-istilah psikologis tuh kadang-kadang bisa dipakai juga tuh abuse of terms gitu ya. Mungkin orangnya tidak tahu atau tidak paham, tapi sebenarnya itu cukup menyakitkan sih gitu. Oke. Jadi emang awalnya tuh sebenarnya bukan bentuk candaan ya, Mbak. Jadi awalnya tuh sebenarnya bentuk diskriminasi kepada ras tertentu. Cuma makin kesini ternyata sering dijadiin candaan. Betul. Seperti itu. Baik Mbak, dari yang tadi Mbak sempat ceritain dari asal-usul microaggression ini, kira-kira faktor-faktor apa aja Mbak yang menyebabkan microaggression ini dapat muncul di lingkungan sekitar kita? Dan mungkin terutama untuk kelompok usia remaja hingga dewasa awal. Oke. Kenapa bisa muncul? Faktor penyebabnya banyak banget. Jadi paling sering sih karena kita punya stereotype ya, stereotype dan kemudian menjadi bias gitu tentang kelompok-kelompok tertentu. Nah, dari ada stereotype, terus ada bias juga, dan bias ini tidak jarang menimbulkan prejudice gitu, prejudice kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kalau misalnya diulang-ulang terus, apalagi misalnya kita selalu ketemu dengan kelompok yang punya bias yang sama dengan kita, maka itu akan membentuk pola pikir tertentu yang kalau itu terwujud dalam tindakan bisa jadi itu mengarah pada sesuatu yang diskriminatif. Terus kalau udah diskriminatif mungkin saja sih jadi muncul kekerasan gitu, karena jadi seperti sudah ada budaya yang menormalisasi. Jadi kalau sekelompok orang boleh ngebecandain hal itu gitu, boleh menjadikan itu sebagai bercandaan, seolah-olah bercandaan, ya maka akan dianggap normal, wajar ya. Kemudian kan berulang-berulang lama-lama bisa jadi perilaku ya gitu. Oke, jadi tuh sebenarnya banyak faktornya, cuma kebanyakan dari stereotip berujung pada bias dan juga berujung pada diskriminasi ya Mbak. Nah itu kan untuk faktor-faktornya nih Mbak. Nah kira-kira kalau buat si korban, dampak seperti apa yang dia rasakan ketika dia mengalami si microaggression ini? Oke, nah microaggression itu kan tadi ya, kalau misalnya ada orang yang baru pertama kali ngalamin gitu ya, atau baru pertama kali menerima kalimat yang seperti itu, bisa jadi oke, mungkin dia tersinggung atau mungkin bingung kenapa ya ada komentar seperti itu. Tapi bisa jadi kalau itu tidak berulang dan kemudian dia tidak mengalami itu lagi, relatif minim dampaknya. Namun balik kayak tadi tuh, kalau kemudian diulang-ulang terus dan kemudian misalnya dalam satu kelompok tongkrongan atau dalam satu angkatan itu diulang-ulang ya, statement-statement yang seperti itu tentu akan menimbulkan dampak psikologis. Jadi kalau berdasarkan penelitian itu pasti ya kecemasan, depresi gitu. Bahkan dalam setting pekerjaan, lingkungan kerja yang menormalisasi microaggression, itu pekerja-pekerjanya rentan sekali mengalami burnout gitu. Jadi ada juga sih bisa jadi dampak jangka panjang kalau itu dilestarikan ya.
Jadi ternyata dari microaggression itu dampaknya cukup besar kalau misalnya kita lihat lebih dalam. Baik, kalau begitu kami juga mau bertanya Mbak, macam-macam microaggression yang Mbak temui di kehidupan sehari-hari itu ada apa saja sih? Jadi dia bisa diungkapkan secara verbal atau secara perilaku juga, atau ada yang menyebutnya juga secara setting atau prosedur lingkungan. Itu juga bisa menjadi microaggression. Nah, kalau secara verbal kan dalam ungkapan-ungkapan yang tadi ya bisa jadi tidak disadari. Misalnya nih kalau Semi atau Lady pernah nggak menemukan itu atau mungkin mengalami? Harusnya pernah sih Bang, mungkin nggak pernah deh harusnya. Tapi apa misalnya? Kayak misalnya kayak ini termasuk microaggression dan kayak lu cewek lu mana kuat gitu. Oh oke. Kalau dari aku ini sih Mbak, biasa di setting lagi kumpul-kumpul keluarga, biasa dari tante gitu nanya kayak, kok kamu sekarang ini banget gendutan, pasti dikasih makannya banyak ya kayak gitu-gitu. Kayak sebenarnya agak muji kondisi keluarga mungkin nih, berarti dikasih makannya banyak tapi berarti keluarga sejahtera gitu ya. Iya. Oke, iya. Nah itu kalau contohnya Lady sama Semi itu udah agak aggression yang kelihatan tuh. Kalau microaggression tuh misalnya kalau secara kata-kata ya, misalnya gini nih, lo tuh nyetirnya bagus banget tau untuk ukuran cewek. Gitu. Nah itu kan kalimat yang seolah-olah memuji ya, dan mungkin aja ada yang bangga gitu, wah berarti gue nyetirnya jago gitu ya. Tapi kan sebenarnya statement itu keluar karena ada bias, ada stereotype bahwa cewek itu nggak pintar nyetir, bahwa cewek itu kalau nyetir tuh suka sembarangan misalnya ya, atau kalau parkir nggak lurus gitu. Nah ada stereotype itu kemudian biasa kalau cewek ini pasti nyetirnya nggak bener gitu. Nah terus kemudian muncul tuh komen kayak gitu ya, atau ada yang, nah kalau ini aku yang melakukan nih pada adikku yang laki-laki. Setelah aku pikir-pikir kayaknya itu microaggression nih gitu. Jadi aku bilang gini sama adikku yang cowok, tulisan lo rapi banget, untuk ukuran cowok sih rapi banget lo ini gitu. Oh iya, itu aku juga sering tuh kayak gitu. Iya, tapi adikku santai aja gitu. Maksudnya dia kayak ketawa-ketawa. Tapi kan kenapa muncul komentar seperti itu, karena aku punya bias bahwa kalau laki-laki itu tulisannya berantakan atau jelek gitu kan. Itu stereotype, terus jadi bias. Jadi kalau ngelihat cowok tulisannya rapi, aku berkomentar seperti itu gitu. Nah, tapi pada saat aku mengucapkan itu kan aku tidak menyadari atau tidak bermaksud bahwa itu aku mau menyerang dia gitu ya. Nah, adikku sendiri pun tidak merasa tersinggung karena itu. Jadi tadi ya, microaggression mungkin saja sih ditangkap tidak sebagai agresi atau seolah-olah kesannya memuji gitu ya, atau misalnya ngomong gini, Lady, kamu nggak apa-apa makan di warung pinggir jalan kayak gini gitu ya. Mungkin seolah-olah dia peduli ya, atau ini nyaman gak ya Lady gitu, tapi kan biasanya itu muncul dari bias tertentu gitu. Nah, jadi aku mau nanya nih Mbak, berarti sebenarnya bisa aja si pelaku nggak sadar dan korban juga nggak sadar. Iya, bisa jadi. Gitu ya. Iya, karena kan kita kalau punya bias tuh kadang dilanggengkan ya. Ya memang gitu, terus kita punya prasangka sama kelompok tertentu. Pasti dia mikir gini nih tentang aku. Terus kelompok itu juga dia pasti tahu kelompoknya dia itu dipikir begini gitu. Kayak ada hal-hal seperti itu yang udah akhirnya ada microaggression seperti itu seolah-olah biasa saja gitu. Kalau perilaku gimana nih Mbak? Nah, kalau perilaku tuh misalnya ya, ini kalau dalam konteks yang agak ekstrim secara rasial, itu tuh ada yang ada sekelompok orang yang kalau berjalan di tempat umum dia akan menghindari kontak mata dengan orang dari ras tertentu gitu. Atau kalau misalnya ada di kereta lagi sempit, empet-empetan, dia berdirinya agak jauh atau akan pindah gerbong kalau ada orang dari ras tertentu. Nah, si orangnya belum tentu sadar juga sih bahwa dia sedang mendapat microaggression. Atau misalnya, ini kalau yang secara setting lingkungan atau prosedur gitu ya, misalnya nih pada teman-teman pernah menyadari nggak bahwa misalnya di tempat umum tertentu, misalnya kayak pusat perbelanjaan atau tempat-tempat umum lainnya, itu security-nya seolah-olah dapat arahan orang dengan karakteristik tertentu diperiksa lebih detail gitu ya. Itu sebetulnya microaggression juga gitu, karena ada perlakuan yang berbeda dan sebenarnya kan ada bias yang muncul di situ ya, meskipun si security ya hanya sekedar menjalankan tugas ya, dan mungkin dia juga tidak berpikir ini adalah suatu bentuk microaggression, tapi kan orang yang menerima itu mungkin saja bisa merasa kok aku diginiin orang lain enggak.
gitu. Oke, jadi bentuknya ada 3, ada verbal, perilaku emang secara sistem ya, dan atau setting lingkungan atau prosedur. Nah, berarti wellmates di rumah sekarang harusnya udah tahu nih, kayak contohnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, dan konsepnya seperti apa di kehidupan sehari-hari. Berarti memang bagian besar dari microaggression ini termasuk stereotype tadi ya ternyata. Iya, muncul dari karena kita punya stereotype ya. Nah, namun ini pasti sudah belajar juga di psikologi sosial ya kalian tentang stereotype. Jadi stereotype ini kan nggak selalu negatif ya. Ada juga kan stereotype positif. Dan stereotype ini di satu sisi membantu kita karena dengan adanya stereotype itu kita menyederhanakan dunia, kita memahami dunia dalam cara yang lebih sederhana. Nah, cuman jadi masalah kalau itu karakteristik itu kemudian kita generalisir sehingga kita tidak menyadari adanya perbedaan individual dan kemudian membuat kita tadi itu apakah jadi prejudis, terus menimbulkan sikap-sikap atau attitude yang negatif kepada kelompok tertentu. Baik Mbak, berarti ternyata microaggression ini setelah tadi Mbak juga sempat cerita, terus juga dari Lady, dari aku juga sharing, ternyata kasus ini rentan terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan dewasa muda. Iya, bahkan dari tadi kan Semi sebut remaja ya, iya sih karena remaja ini kan lagi belajar gimana caranya bisa diterima di lingkungan, terus kemudian mereka ini peer pressure gitu ya, menghadapi peer pressure. Jadi kadang kalau peernya seperti itu dan aku tidak seperti itu, kayaknya aku nggak keren, aku nggak bisa fit in gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa mempengaruhi, dan kalau tidak ada yang memberitahu, akhirnya itu bisa kebawa terus. Berarti ada banyak penyebabnya juga kembali lagi. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi berikutnya, yaitu contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini aku akan bacakan kasusnya dulu, Mbak. Nanti dari Mbak bisa menilai apakah ini termasuk microaggression atau bukan. Contoh pertama, jadi ada seorang perempuan yang konsisten nge-gym, sehingga badannya itu menjadi cukup kekar, berotot gitu. Suatu hari tantenya datang dari luar kota dan mulai berkomentar pada fisiknya. Dia bicara, wah ototnya kelihatan banget itu, tapi jangan terlalu sering nge-gym ya, ntar kayak cowok loh. Nah, menurut Mbak itu gimana? Oke, itu sebetulnya udah bukan microaggression ya, karena kalau microaggression kan tadi ya indirect sifatnya, harus secara tidak langsung, dan dia subtle tuh agak tersamar, terselubung. Nah, kalau kasus si tante ini, tampaknya tante ini sudah terang-terangan ya, tidak indirect lagi gitu. Mungkin kalau misalnya dia mau menjadikan itu contoh itu menjadi microaggression, misalnya tante itu akan pegang-pegang keponakannya terus bilang ya, ini keponakan tante cewek apa cowok sih gitu ya, kayak gitu-gitu ya, melalui canda-candaan sambil tertawa gitu. Yang jelas pasti ada bias atau ada stereotip yang dia punya juga tentang laki-laki dan perempuan dari si tante ini. Jadi unsur yang nggak terpenuhnya itu tadi terselubung, tapi ini terang-terangan banget. Terang-terangan dia kayaknya direct ya, udah nggak indirect ya itu ya. Langsung ke otot. Oke. Nah, itu contoh pertama nih, Mbak. Nah, kalau ini sekarang kita masuk ke contoh kedua. Ini mungkin agak jarang terjadi, tapi mungkin aja terjadi di lingkungan sekitar kita. Nih, misalnya ada seorang mahasiswa yang neurodivergent. Itu buat teman-teman wellmates, jadi neurodivergent adalah seseorang yang punya cara berpikir yang berbeda dibandingkan populasi yang pada biasanya. Nah, dia ini sedang mengalami kesulitan belajar dan berkonsentrasi saat di kelas nih, Mbak. Nah, saat ia bertanya mengenai materi yang terdapat pada papan tulis, dia nanya nih ke temennya. Nah, temennya nih malah marah dan mengatakan, kok kamu nggak paham sih? Ini kan materi gampang banget, coba fokus aja dulu. Nah, ini udah termasuk microaggression atau bukan? Nah, gimana kalau menurut Lady dan Semi itu direct nggak? Itu direct banget sih, Mbak. Kayaknya bukan orang yang nggak neurodivergent pun bisa jadi tersinggung ya, begituin ya. Iya, jadi itu sih sebetulnya udah kalau dibilang agresif verbal udah terpenuhi ya unsur-unsurnya gitu ya, bahwa apalagi dia ngomongnya dengan dengan nada yang tinggi misalnya, atau kata-kata yang ya coba pahamin aja dulu, masa gitu doang nggak ngerti gitu ya. Itu sebenarnya udah termasuk agresi yang terbuka gitu. Nah, mungkin kalau dalam konteks mental health ini yang juga beberapa kali terjadi, misalnya gini, gue seneng deh sama ke-OCD-an lu, gue bangga gitu. Padahal kan OCD itu adalah suatu label yang orang yang mengalami OCD itu bisa sangat terganggu dengan dirinya loh, maksudnya dia stres, kok aku sangat kaku, aku punya perilaku-perilaku yang tidak bisa aku hentikan, aku harus gini-gini. Orang yang mengalami OCD itu bisa stres, kemudian kita
ngomong kayak gitu sama teman kita yang lain gitu, misalnya kita lihat teman kita nih rapi banget, suka bersih atau apa gitu ya, atau kalau misalnya bikin paper tuh diperiksain marginnya jadi papernya rapi, terus kita bilang oh gue bangga banget sama keoksidian lu gitu, itu kan bisa jadi microaggression ya gitu, karena itu kan sebetulnya suatu situasi yang nggak menyenangkan buat orang lain, tapi kemudian jadi pujian seperti bercanda gitu. Berarti sebenarnya aku penasaran, berarti memang dia tuh microaggression ini bisa berdampak besar bagi psikis seseorang ya? Bisa, terutama kalau itu diucapkan kepada orang yang tadi ya, yang punya masalah dengan obsesif kompulsif misalnya. Mungkin kalau itu diucapkan kepada orang yang tidak merasakan obsesi dan kompulsi itu, mungkin tidak akan terlalu mengganggu dia, bisa jadi tidak mengganggu ya. Tetapi kalau di situ ada temennya yang lain yang merasa, aduh kayaknya aku nih terlalu strict, terlalu kaku sama sesuatu, kebersihan, kerapihan, dia mendengar itu kan bisa jadi merasa tersakiti ya. Gitu. Oke. Jadi tergantung konteksnya juga ya Mbak ya? Lanjut ke contoh ketiga. Baik, kita sekarang ke contoh ketiga dan yang terakhir ya Mbak. Iya. Jadi ada seorang perempuan yang akan bertemu dengan teman yang ia kenal melalui dating app. Oke. Nah, perempuan ini pun berdandan karena mau bertemu dengan temannya. Padahal wajahnya di dating app itu tidak menggunakan makeup sama sekali. Oke. Nah, saat perempuan tersebut bertemu dengan temannya kemudian berkomentar, kamu itu jauh lebih cantik dengan makeup loh. Nah, menurut Mbak ini gimana kalau kasusnya seperti ini? Oke. Nah, ini masih memenuhi istilah atau kriteria microaggression ya. Gitu. Kira-kira kalau misalnya itu dianggap sebagai microaggression gitu ya, menurut Semi dan Lady, ada bias apa sih di temennya ini yang mengungkapkan itu gitu? Temennya ini kira-kira punya bias apa sih gitu ya tentang temennya? Lebih ke perempuan atau seseorang itu lebih bagus kalau misalnya pakai makeup, lebih cantik gitu. Oh oke. Kalau Lady? Kalau aku melihatnya sebagai kayak, kalau makeup itu dianggap sebagai sesuatu yang rapi. Dan jadinya mungkin dianggap kayak, oke, hari ini lu tampil rapi, berarti lu cantik gitu. Oke. Iya, betul ya. Jadi misalnya ketika ada ungkapan seperti itu, bisa jadi nih si yang ngomong itu punya bias tentang gender gitu. Gender perempuan itu kan dikaitkan dengan gender yang feminin. Nah, jadi kalau perempuan itu tidak feminin, nggak perempuan, nggak mengikuti kaidah-kaidah perempuan ya. Nah, femininitas itu dilihat dari apa? Salah satunya misalnya harus pintar merawat diri, harus tampilnya tuh rapi. Jadi kalau misalnya perempuan berantakan di komen misalnya gitu ya. Nah, termasuk dalam konteks berdandan ini nih. Jadi dianggap dia seperti sudah sah gitu ya menjadi perempuan dengan bias yang dia punya ya, stereotip peran gendernya perempuan tuh harusnya kayak gimana sih gitu. Nah, aku penasaran nih Mbak, kalau ternyata yang diucapkan, kayaknya lu lebih cantik kalau nggak pakai makeup deh, itu berarti microaggression juga? Tergantung konteksnya seperti apa. Kamu bilang, oh kamu kayaknya lebih cantik kalau nggak pakai makeup deh. Kayaknya kalau misalnya itu ya bisa jadi itu udah udah agresi yang cukup terbuka ya. Maksudnya udah bukan subtle lagi tuh. Gitu. Kalau misalnya kita lihat teman kita bermakeup, teman kita muncul nih bermakeup, konteksnya kayak gitu ya di kasus teman kita muncul bermakeup terus kita bilang, kayaknya kamu bagusan gak makeup deh gitu. Berarti kan kita secara terang-terangan menegasikan kondisinya dia ya. Gitu ya. Udah nggak subtle lagi ya itu ya. Oke. Berarti belum termasuk ke microaggression ya, kalau seperti itu. Oke. Berarti memang kalau microaggression ini umum banget terjadi, bahkan mungkin di sekitar kita, dan bentuknya ini bervariasi. Kayak mungkin tadi ada secara verbal dan sampai kepada sistemnya juga. Nah, berarti mungkin wellmates di rumah itu pasti pernah mengalami microaggression juga. Nah, sekarang terlihat jelas bagaimana perilaku kita itu, baik secara langsung maupun tidak langsung itu, bisa menyakiti orang lain loh, wellmates. Baik, wellmates, sekarang mari kita bahas bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi microaggression, baik terhadap diri kita sendiri atau bagaimana agar kita tidak menyakiti orang lain dengan microaggression itu. Nah, kalau direfleksi ini, mungkin tadi Mbaknya juga udah refleksi kalau pernah melakukan microaggression, pernah menjadi pelaku microaggression. Aku juga ngerasa pernah sih menjadi pelaku microaggression ya. Nah, pasti kita semua di sini itu pasti pernah melakukan atau menjadi pelaku dari microaggression. Nah, tapi kita nggak sadar kalau perilaku itu microaggression, mungkin harus direfleksiin terlebih dahulu. Nah, betul banget sih itu. Kadang kita juga nyeletuk, gue cuma bercanda nih dengan gampangnya. Padahal kita nggak tahu kalau misalnya orang lain itu bisa mendapat dampak buruk dari perilaku kita.
Oke, tapi sebenarnya hal itu manusiawi ya Mbak ya. Kalau Betul. kayak kita melakukan perilaku atau mengucapkan sesuatu yang sifatnya microaggression gitu, hal itu manusiawi. Tapi di sini kuncinya adalah wellmates juga harus memiliki keinginan untuk berubah. Nah, kalau menurut Mbak Nia sendiri, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi lebih waspada supaya nggak menjadi pelaku dari microaggression ini? Oke, nomor satu, sadari dulu kita punya bias-bias apa. Jadi kan kita jadi manusia nggak mungkin tanpa bias, kita pasti punya bias. Nah, bias kita apa sih? Kita harus mencari tahu dulu nih, kita punya bias apa dengan kelompok-kelompok tertentu, dengan misalnya kalau di Indonesia sangat familiar dengan istilah SARA gitu ya, suku, agama, ras, antara golongan. Bukan hanya SARA saja, tapi ada kelompok-kelompok tertentu nggak yang kita itu punya bias gitu di situ, punya pemikiran-pemikiran bahkan juga stereotip tentang kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari bias kita jadi lebih punya self awareness ya untuk bisa lebih apa ya bilang mawas diri ya, lebih eling gitu untuk tahu oh iya ya dengan kelompok ini aku lebih punya bias, atau juga menyadari bahwa saya itu punya apa tuh encounter yang sedikit gitu dengan kelompok-kelompok tertentu, mungkin di situ bisa jadi sumber bias saya. Nah, jadi itu satu, menyadari bias. Terus kemudian yang kedua berarti mengedukasi diri sendiri sih tentang karakteristik berbagai kelompok, terus tentang apa itu microaggression, bagaimana bisa terjadi, dan kemudian juga kalau bisa sih memperluas interaksi atau memperluas pergaulan. Jadi kalau misalnya kita bisa ketemu sama semakin banyak orang yang berbeda, kenal berbagai orang yang berbeda, itu bisa membantu kita meminimalisir bias kita atau juga bahkan mengkonfirmasi stereotip yang kita punya ya tentang kelompok-kelompok tertentu gitu. Berarti kuncinya di sadar diri dulu kali ya Mbak Iya. ya, baru bisa ngedukasi diri sendiri. Benar. Oke. Betul yang dikatain yang dibilang sama Lidi tadi ya Mbak. Jadi harus sadar bias diri sendiri, lalu juga kita harus lebih bijak dan mengedukasi diri sendiri juga. Ya. Istilahnya main yang jauh gitu ya, Iya, biar kita benar. lebih tahu banyak hal. Nah, Mbak, agar kita tidak melakukan hal tersebut dan berujung menyakiti orang lain seperti yang Mbak cerita tadi. Nah, tapi kalau misalnya di posisi korban, bagaimana cara kita harus menanggapi microaggression yang dilakukan orang lain itu? Misalnya dari teman sendiri atau keluarga. Nah, menurut Mbak gimana sih caranya biar kita bisa mengomunikasikan hal tersebut dengan baik? Oh, oke. Yang pertama kan microaggression itu tidak bisa dihindari ya, maksudnya kita tidak bisa membuat orang tidak melakukan itu pada kita atau kepada orang-orang lain. Jadi yang nomor satu, coba pahami dulu bahwa mungkin orang mengatakan itu atau mengungkapkan itu karena ketidaktahuannya dia gitu ya, karena dia tidak tahu, karena dia tidak paham, atau ya bisa jadi karena dia ignoran juga. Tapi intinya orang yang mengungkapkan itu belum tentu bertujuan untuk menyinggung atau menyakiti kita. Nah, jadi dengan demikian kita bisa enggak terlalu sakit hati atau sangat-sangat marah gitu ya ketika ada ungkapan-ungkapan tertentu. Nah, kalau misalnya itu adalah kelompok terdekat kita bisa sampaikan apa yang kita rasakan, bahwa itu nggak nyaman loh buat kita. Atau bahkan mungkin kita bisa sambil bercanda gitu ya, misalnya kayak untuk ukuran cewek jago juga lo matematika lo gitu ya, misalnya kayak gitu. Emangnya kenapa? Emangnya kalau perempuan itu harus nggak jago ya matematikanya gitu ya? Mesti kita bisa bertanya atau mencoba mencari tahu dan memahami alur pikirannya dia kalau kita cukup dekat atau cukup akrab ya dengan orang ini. Nah, bagaimana kalau kita ada di bagian kelompok itu tuh, misalnya kelompok yang lebih powerful atau kelompok mayoritas, di mana omongan soal microaggression, statement-statementnya atau perilakunya itu marak terjadi dan marak muncul gitu. Dan kita tidak nyaman, kita sebenarnya bisa sih menegur dan memberitahu ya secara baik-baik bahwa itu tuh tidak sensitif loh kalimat seperti itu karena ada orang yang gini gitu. Kalau kita adalah bagian dari kelompok mayoritas yang melakukan microaggression itu, kita bisa memberitahu supaya minimal ada orang yang lebih tercerahkan lah di situ. Kalau belum tentu semuanya mau berubah gitu. Berarti aku penasaran juga nih Mbak, apakah efek sakit hatinya lebih terasa kalau ini dilakukan oleh orang-orang terdekat kita? Biasanya sih begitu ya. Biasanya seperti itu, karena masa kalau kita sama orang yang udah lebih deket kan sudah lebih ada trust-nya ya. Kita lebih trust sama kelompok itu, sama orang itu. Tapi untuk mengkomunikasikannya biasanya lebih mudah sih untuk ngasih tahu ya bahwa oh itu misalnya kurang sensitif, atau aku merasa
nggak nyaman dengan statement itu. Emangnya kenapa kalau perempuan harus nyasar kalau nyetir misalnya gitu ya. Ketika diberikan statement-statement yang sebenarnya itu mengandung microaggression. Jadi sebetulnya kuncinya ada di komunikasi secara langsung juga ya Mbak. Jadi dikasih tahu aja. Nggak apa-apa, bilang aja. Bahkan kadang-kadang nanti orangnya itu bisa merefleksikan sendiri loh gitu. Karena dulu saya pernah juga gitu menyaksikan misalnya ada cowok yang berkomentar ke sesama cowok bilang ih jarang-jarang loh cowok bawa tisu gitu. Oh jarang-jarang loh cowok bawa payung gitu ya, tapi dengan nada kagum. Tapi kan padahal itu bisa menjadi microaggression ya, bahwa oh dia punya bias, dia punya stereotip bahwa cowok itu tidak bawa tisu, kalau cowok bawa tisu bukan cowok gitu. Jadi sekarang Wellmates di rumah, sekarang semuanya udah pada tahu. Beserta aku dan Semi juga sekarang udah ngerti nih gimana supaya kita bisa waspada diri, supaya kita nggak menjadi pelaku, dan kita juga bisa memposisikan diri sebagai korban juga. Nah, betul banget Lady. Nah, Wellmates, dari diskusi hari ini kita mendapat banyak insights ya. Mulai dari apa itu microaggression hingga bagaimana cara kita bisa mengatasi hal tersebut. Kita jadi bisa belajar bahwa niat saja itu belum tentu cukup. Karena dampak dari ucapan kita itu sangat amat bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Kita juga harus mengedukasi diri kita sendiri juga. Betul, nah kita juga belajar kalau ternyata hal sekecil bercanda atau sekedar memuji itu memerlukan konteks, empati, dan juga kepekaan. Nah hal yang kita anggap sepele itu kadang bisa berpengaruh besar loh buat orang lain, Wellmates. Nah betul banget. Sekarang jangan gunakan kalimat aku cuma bercanda sebagai pembelaan atas perilaku kamu ya Wellmates. Nah sekarang kita juga mau mengucapkan terima kasih juga nih kepada Mbak Nea yang sudah mau hadir pada hari ini dan memberikan juga banyak insights kepada Wellmates dan juga kita berdua juga ya. Betul, nah jadi pengalaman, perspektifnya Mbak Nea, bahkan tadi refleksi yang udah kita lakukan itu ternyata memiliki makna yang besar bagi kita semua, dan kita jadi sadar kalau kita pernah menjadi pelaku dari microaggression. Nah, Wellmates, semoga setelah episode kali ini kita semua bisa lebih sadar dan berhati-hati dalam berkomunikasi maupun saat bercanda ya. Padahal sebetulnya bercanda itu boleh kok Wellmates, tetapi diperhatikan bagaimana orang akan merespon hal tersebut dan bagaimana perasaan orang tersebut jika kita bercandain gitu ya. Dan dari Mbak Nea sendiri, apakah ada pesan untuk Wellmates yang sedang menonton? Oke, sebenarnya tadi sudah dirangkum ya oleh Semi dan Lady. Intinya teman-teman kita semua punya bias dan itu tidak salah. Kita boleh punya bias karena kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda. Namun kita perlu menyadari bias kita. Semakin kesini kan masyarakatnya tuh semakin maju ya. Artinya semakin peka sama isu-isu, sama hal-hal yang misalnya ini nggak sensitif sama kelompok-kelompok tertentu. Jadi marilah kita bersama-sama mengedukasi diri. Kan kalau misal bercanda harusnya menyenangkan ya buat semua orang dan tidak ada yang tersinggung. Kadang-kadang mungkin kita melakukan microaggression, tapi kalau kita habis itu menyadari dan merefleksikannya itu bisa menjadi satu langkah yang baik. Jadi dengan menyadari ada microaggression dan kita punya potensi untuk melakukan itu, sebenarnya kita turut berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif gitu. Oke, terima kasih banyak buat pesannya nih Mbak. Berarti Wellmates di rumah juga harus mulai sadar diri, bahkan mengedukasi diri sendiri mengenai microaggression ini. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi hari ini, aku mau mengingatkan untuk teman-teman dan Wellmates semua, untuk jangan lupa follow social media Welcome di @welcomefpuaj di TikTok dan Instagram, supaya teman-teman nggak kehilangan informasi penting dan juga psikoedukasi yang menarik mengenai apapun di dunia psikologi, seperti salah satu contohnya microaggression ini ya. Nah, selain itu kami juga punya Spotify, jadi Wellmates jangan lupa untuk follow dan juga dengarkan podcast kita yang lainnya di Spotify Welcome Camcam. Lalu juga jangan lupa subscribe @Welcome Camtube di YouTube. Kalian dan tunggu episode Cum-Cum Podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode Camcam Podcast selanjutnya. Bye-bye and have a great day, Wellmates.